Guys, nggak peduli iklan kamu itu budgetnya sampai ratusan juta, kalau udah kena ini udah muncul, itu akun iklan kalian bisa kena restrict. Bahkan akun sosmed kalian itu bisa kena restrict juga. Jadi susah iklan, atau bisa dibilang ini seperti excommunicado yang ada di John Wick. Jadi kalian terlepas dari si Meta, nggak bisa iklan di situ. Lah, ini kok bisa terjadi? Karena Meta itu menganggap bahwa brand kamu itu ngiklanin produk atau iklannya itu bermasalah. Dianggap Meta itu mengganggu platformnya. Tapi ini jangan khawatir, karena ada orang-orang di luar sana, brand-brand di luar sana yang ketika ini muncul itu masih aman-aman aja. Nah, kalau kalian kepengen menjadi orang-orang yang aman ketika ini muncul, simak video ini guys. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series bersama dengan Fusik Konsultan Meta Ads. Sekarang kita udah ada di episode yang 133 ya. Dan buat teman-teman yang baru nyimak pertama kali di sini, teman-teman bisa nyimak versi yang gratis juga, playlistnya ada di YouTube aku. Dan buat teman-teman yang mau mengikuti ya atau mau mempraktekkan materi-materi yang premium, itu ada di Facebook Ads Anti Dukun Series Premium. Linknya ada di bawah beserta dengan testimoninya. Dan ingat, kalau mau join Anti Dukun Series Premium, pastikan kalian sudah memenuhi syarat-syaratnya. Tidak untuk newbie, apalagi kalian yang kepengen cepat kaya. Jadi ini aku lagi ngomongin apa sih? Ya, aku lagi ngomongin survei Meta. Guys, jadi bagi yang belum mengerti apa yang aku omongin di awal tadi, itu adalah survei. Jadi Meta itu mengeluarkan survei kepada customer yang sudah melakukan transaksi di website ataupun di landing page yang diiklankan gitu. Nah, tujuannya apa? Meta kepengen ngerti produk ataupun iklan yang diiklankan oleh si brand A misalnya kayak gitu, itu valid atau enggak gitu. Jangan-jangan ini brand iklanin produk yang overclaim ataupun yang ngibulin customer misalnya gitu. Ya, tujuannya baik. Jadi sebenarnya ini survei ini itu menguntungkan kedua belah pihak, kecuali kalian yang iklannya itu barbar. Nah, jadi ini aku mau menginformasikan kepada kalian, ini dari sudut pandangnya adalah dari customer. Jadi aku itu kemarin dapat survei ini ya dari Meta ya, menanyakan gimana pengalamanku bertransaksi dengan ML Soundlab gitu. Kebetulan aku sudah beli 1-3 produk dari ML Soundlab, dan itu aku juga ngertinya itu salah satunya dari iklan gitu. Yaudah, di situ aku ngisi aja ya sesuai dengan pengalamanku pribadi, dan aku merasa puas gitu. Dan ketika disuruh mendeskripsikan lebih lanjut, ya aku bilang aja, aku pertama kali kenal ML Soundlab itu aku ngerti drum library-nya, drum VST itu, dan itu aku check out dan aku bayar dan aku puas di situ. Oleh karena itu, semenjak itu aku lebih trust lagi dengan brand tersebut. Itu pengalaman aku. Jadi surveiku di situ ya, yang aku inputkan ke Meta untuk brand ML Soundlab itu oke. Nah, sekarang bayangin kalau kalian ya sebagai brand yang iklan di Meta itu bikin produknya itu ngasal-ngasalan ya. Cuma sebatas klaim semata, tapi nggak bisa dibuktikan secara konkret gitu. Atau yang lebih parah lagi adalah ketika produknya itu nyampe, itu klaim dengan aslinya, kenyataannya itu beda. Nah, itu pasti ketika orang isi survei tersebut, pasti mencak-mencak guys. Pasti dissatisfied, dan ketika disuruh mendeskripsikan lebih lanjut, ya pasti di situ kata-katanya udah nggak karu-karuan lagi. Ya. Jadi ingat, ini memang menguntungkan kedua belah pihak, kecuali kamu yang memang suka ngiklanin produk yang overclaim. Jadi setelah kita ngerti bahwa Meta itu memang mengeluarkan survei seperti ini ya, maka sebaiknya kita itu melakukan dua hal berikut. Yang pertama adalah hanya menjual produk berkualitas dengan klaim yang bisa dibuktikan. Yang dimaksud berkualitas di sini itu bukan cuma sebatas klaim sepihak semata, karena aku ketemu banyak beberapa klien yang terutama ya menjual produk solusi itu punya klaim yang lucu-lucu dan aneh-aneh gitu. Bisa mengobati ini dan itu gitu.
katanya juga dites di lab, uji lab seperti ini dan seperti itu gitu. Tetapi kenyataannya ketika dijual tuh susah, padahal konten iklannya misal udah lumayan menimbulkan value misalnya itu. Kenapa? Karena produk yang bagus itu bukan cuma sebatas menurut kita yang bagus, tapi menurut customer yang bagus dan memang mereka membutuhkan. Oleh karena itu, sebelum kalian itu iklan ya, itu memang pastikan produknya mempunyai keunggulan. Contoh lagi ML Sound Lab yang aku beli tadi sampai 3 produk. Pertama aku beli Drum Library. Kenapa itu bagus? Yang pertama memang ketika aku banding-bandingkan, ingat ya, banding-bandingkan dengan produk yang lain ya. Itu memang produknya Drum Library dari ML Sound Lab tersebut itu menurut aku mempunyai sound yang lebih realistik. Sekali lagi nih menurut aku ya. Dan dari segi harga itu sangat bersaing dengan yang lain. Kalau nggak salah, kompetitornya itu harganya jauh di atasnya, tapi dia di bawahnya, tapi dengan kualitas yang bisa bersaing. Jadi jangan ngasal jual murah ya gitu. Ya oleh atas dasar itu aku memutuskan beli ML Sound Lab tadi ya. Jadi produk kalian itu boleh silakan bilang apa berkualitas, tapi ingat berkualitas hanya akan menjadi valid ketika udah dilempar ke market. Terus yang kedua masih dalam produk berkualitas ya, pastikan sebelum jor-joran kalian iklan ya. Let's say kalian mau iklan dalam sebulan budgetnya sampai puluhan sampai ratusan juta. It's okay, tapi pastikan produk kalian ya, klaim tadi berkualitas misalnya itu kalian lempar dulu tuh ke, kalau aku nyebutnya namanya adalah potensial customer. Let's say produk kalian itu bisa mengobati suatu bukan penyakit ya, produk kalian bisa membantu orang susah tidur menjadi lebih mudah tidur misalnya gitu. Ya udah, kalian cari aja tuh 20 potensial customer gitu. Kalian kirim produknya gitu. Entah kalian nanti sistemnya mau dibayar kek atau sistem endorse whatever, intinya 20 potensial customer kalian kirim ke mereka. Dan pastikan mereka benar-benar memiliki masalah yang akan diobati oleh produk kalian. Misal tadi ya susah tidur gitu. Terus biarin mereka itu pakai produknya selama beberapa kurun waktu. Nah, setelah pakai kalian tanyain gimana nih produknya, ada yang kurang nggak, bagusnya kayak gimana, efeknya ke kamu kayak gimana, kamu pernah bandingin dengan yang lain nggak, apakah produknya lebih bagus daripada yang lain kayak gitu. Nah, jadi feedback tadi ya dan testimoni dari yang pernah pakai itu juga yang bisa menjadi nanti konten iklan. Dan produk yang dianggap berkualitas tadi itu menjadi lebih valid. Kenapa? Kalian sudah ngirim ke sampelnya ke mereka. Ya, potensial customer. Hindari konten iklan overclaim. Ya, jadi kalau produk kalian overclaim ya konten iklannya akan overclaim. Tapi kalau produknya memang nggak overclaim ya konten iklannya akan aman. Ya, contoh aja ada salah satu klien aku yang dia ngiklanin suatu produk herbal, lagi-lagi ya. Itu punya klaim katanya bisa mengobati segala penyakit kecuali kematian. Terus aku tanya, Mas, ini gimana Mas cara validasinya gitu? Ya susah juga Mas gitu. Terus Mas, ini kan Mas ada testimoni di chat WhatsApp ini kan. Itu mereka yang ngomong ini sembuh, ini dan itu ketika realnya ya, itu apakah memang benar karena obatnya ini Mas gitu. Jangan-jangan ada treatment yang lain gitu kan. Ya ada, terus tak tanya lebih lanjut, ya sebenarnya ini usut sebenarnya bukan kayak pure obatnya, tapi karena efek sugesti. Ya, jadi dia karena percaya obatnya, terus ini menjadi mujarab itu. Bentar, aku jadi lupa ya namanya itu apa ya. Yes. Ya, itu karena efek placebo. Ya, efek placebo itu adalah ketika kamu percaya bahwa pil kosong itu bisa menyembuhkan kamu, ya udah itu bisa gitu. Ya, nah ini yang ngomong klien aku sendiri, bukan aku. Dan kebetulan klien aku itu advertiser untuk brand keluarganya gitu. Terus ya dia akhirnya ngomong apa adanya. Ya guys, jadi dengan kalian melakukan dua hal tadi yang udah aku share, dan itu juga berdasarkan dari pengalaman klien-klien aku dan pengalaman realistis ketika aku menjadi customer yang dihadapkan iklan, itu menjadi lebih aman ketika kalian itu, brand kalian itu kena survei dari Meta. Ya, sekali lagi survei ini tuh bukan maksudnya tuh menjatuhkan kalian sebagai advertiser, tapi ini untuk melindungi Meta dari produk ataupun brand yang bikin rusak ekosistem di Meta. Gitu aja dari aku.
Fusik di Facebook Ads Anti Dukung series terbaru kali ini. As always, may you always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.